tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Pepi lakukan nih, yang ingin Bu Pepi capai pada praktek observasi kali ini? Dari tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh saya pribadi, yaitu yang pertama dalam kegiatan sekarang yang mau observasi sama Ibu Desi, yaitu intinya si anak harus bisa menyesuaikan dulu atau mengkondisikan dulu kelas ya Bu. Yang pertama, terus sesuai yang diharapkan guru mah, gimana anak supaya nurut mungkin waktu dalam pembelajaran. Terus bisa sesuai yang disampaikan oleh saya, gimana si anak supaya bisa pembelajaran itu tersebut nyampe ke anak itu sendiri. Tujuannya biar tercapai. Ya, supaya tercapai. Yang pertama seperti yang sekarang mau sama saya waktu ngajar sekarang ya Bu, yaitu bisa menyesuaikan urutan siswa atau menemukan apa yang dirangkai oleh si anak dalam gambar tersebut pembelajaran ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan tujuan Bu Pepi, tujuan dari pembelajaran kali ini anak itu bisa menyusun ya, dari gambar ya Bu. Dari gambar. Lalu selanjutnya lagi apa? Menulis merangkai cerita dari gambar tersebut gitu. Jadi yang perlu diinginkan ya dari tujuan pembelajaran kali ini anak bisa merangkai ya, menyusun gambar mungkin ya, yang seperti Bu Pepi ceritakan. Lalu setelah disusun itu gambar itu diceritakan kembali ya, bagus sekali ya Bu ya. Lalu nih selanjutnya dalam area pengembangannya apa sih yang Ibu ingin sampaikan, apa yang Ibu ingin dapatkan dari anak tersebut setelah Ibu tujuan itu tercapai itu seperti apa yang Ibu? Ya kalau intinya mah anak harus bisa atau harus mampu ya. Mungkin pembelajaran itu harus bisa nyampe ke anak supaya apa yang disampaikan oleh saya sampai ke anak jadi bisa gitu. Contohnya kalau mengerjakan tugas kan yang udah disampaikan sama ibu gitu. Jadi si anak bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi mungkin yang ingin dicapai, jadi anak itu aktif ya Bu ya, siswa aktif mungkin dalam mengerjakan. Ada juga mungkin kerjasamanya ya Bu ya. Sama atau kelompok gitu mungkin. Nah kira-kira nih ya Bu ya, yang Ibu inginkan nanti ketika kita melakukan observasi, saya melakukan observasi, apa sih yang Ibu inginkan? Saya itu harus mengamatinya seperti apa? Ya, yang diamatinya ya seperti anak yang kemarin gitu, yang selalu dituntun oleh orang tuanya, tapi tetap saya pantau terus supaya anak bisa mandiri, supaya bisa mengerjakan sendiri seperti yang lainnya. Bagus ya. Nah selain itu nih kira-kira ketika Ibu mengajar yang Ibu inginkan nilai rentangnya, tapi kita harus pede juga ya Bu ya. Yang Ibu inginkan, yang hendak Ibu capai berapa nih nilainya, misalkan 7, 8, 9, 10. Nah jadi kan biar Ibu lebih, saya misalkan harus 9 atau 8, 10 misalkan, berarti saya itu harus seperti apa. Nah yang kira-kira Ibu ingin capai sekarang nih, awal-awal sebelumnya. Kalau pingin mah, kalau guru mah yang pingin 100% si anak tuntas ya gitu. Tapi kembali lagi ke anak, mungkin kalau saya mah semampu saya, sebisa saya, insya Allah mungkin ilmu yang udah dapat kita sampaikan ke anak. Ya nilai nama mungkin pingin nama antara 9, 100, tapi kami biasanya 80, 90 aja gitu. Mungkin ya rentang nilai yang Ibu observasi nanti mengajar itu antara 8 berarti ya. Mudah-mudahan nanti ada pengembangan lagi ya Bu ya setelah melakukan observasi, nanti di pasca observasi juga nanti kan saya dilihat lagi bagaimana. Nah ini ya Bu. Lalu strategi yang Ibu persiapkan untuk menghadapi observasi kali ini apa? Kalau dibikin kelompok, mungkin strateginya seperti satu dibikin kelompok dulu, terus memakai ini fokus supaya anak fokus ke langsung nyata gitu si anak ya, kalau ada permainan atau ada nyanyi-nyanyian gitu. Yang kedua seperti medianya, metode diskusi tanya jawab gitu, mungkin itu aja. Latihan. Jadi strategi yang Ibu sudah siapkan seperti mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan anak. Lalu ada media pembelajaran juga sudah Ibu persiapkan. KPD-nya
Assalamualaikum Bu Pepi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat. Namanya sehat Bu. Oh iya, baiklah Bu Pepi. Di sini saya akan melakukan obrolan-obrolan sederhana ya terkait pembelajaran yang telah Bu Pepi lakukan kemarin. Menurut Bu Pepi, bagaimana sih pembelajaran yang sudah Bu Pepi lakukan itu kemarin? Iya, waktu kemarin tugas mengajar alhamdulillah ya Bu lancar, anak bisa kondusif. Tapi itu si anaknya jadi kendalanya karena mungkin awal tahu karena infokus, jadi pas ibu nuju ngajar teh fokusnya ke infokus aja gitu si anak teh, mungkin karena awal mungkinnya kelas 1 mah. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya pembelajaran bisa selesai. Alhamdulillah. Dari obrolan kita kali ini, apa yang Bu Pepi harapkan? Kan ke depannya ya si anak mudah-mudahan belajarnya bisa tuntas. Yang pertama, yang keduanya mungkin ke depannya memakai seperti alat peraga seperti kemarin Bu. Jadi pembelajaran bisa fokus ke guru sama fokus gitu. Kan kemarin mah waktu belajar mungkin yang pertama ya si anaknya terlalu fokus ke infokus karena guru lagi menerangkan kakak jantan nanti alalu kayak gitu. Iya, iya. Jadi pembelajaran yang akan Bu Pepi inginkan yaitu mungkin media pembelajarannya iya. lebih kayak infokus harus gitu. lebih Sekali-kali gitu Bu. Ya. Gitu. Ya. Terus menurut Bu Pepi kompetensi untuk nilai kompetensi yang akan ditingkatkan sekarang di rentang berapa? Antara mungkin 85 lah yang kalau diminta mah gitu nilainya. 85 ya itu mungkin terserah. Jadi di rentan 85 sampai 90 nah, gitu ya. Iya. Ya. Nah, atas dasar apa itu Bu? Penilaian dari penilaian Kemarin kayak ya kan kemarin penilaiannya kan sebelum pelaksanaan mungkin antara 60 ke 70 sekarang meningkat dari 80 ke 85 atau 90 ya, gitu. Itu diambilnya dari pembelajaran pribadi gitu, pribadi ibu gitu, cara mengajarnya gitu. Oh iya, ya mungkin itu Bu yang diharapkan. Insya Allah mungkin yang dari kompetensinya dari saya pribadi, dari kekurangan dari kemarin mungkin lebih ditingkatkan lagi, mungkin pembelajaran yang kurangnya mungkin gitu Bu. Ya kemarin kan alhamdulillah Bu Pepi telah melakukan kegiatan pembelajaran ya waktu itu, di mana Bu Pepi dari mulai pembiasaan sudah dilakukan, terus juga Bu Pepi sudah mengadakan ice breaking gitu ya, pengelompokan siswa pun sudah mulai ada bikin kelompok gitu pembelajarannya. Terus tujuan pembelajaran pun sudah disebutkan semaksimal gitu Bu. Bagaimana perasaan Bu Pepi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah mungkin diambil dari ibu pas mungkin dari kemampuan yang kurangnya dari saya dapat ilmu banyak Bu dari kemarin ya, mudah-mudahan penilaiannya ya antara bagus dan tidak itu terserah ibu mungkin. Kita kan saling belajar ya kita kan belajar jadi nggak ada penilaian yang baik. Mungkin di sini maaf sekali mungkin di sini saya mengamati hasil pembelajaran kemarin ya. Mungkin dalam penugasan Bu Pepi masih ini ya. Jadi kelompok anak kelompok anak yang berdiferensi yang audio visual dan kinestetik mungkin belum terlalu di ini ya Bu Pepi ya. Maaf itu juga ya Bu Pepi ya. Nggak apa-apa Bu ya. Ya dari hasil pembicaraan itu kemarin menurut Bu Pepi adakah kelemahan dan kelebihan yang telah Bu Pepi lakukan dalam pembelajaran itu? Mungkin
ada saja Bu kelemahan kita waktu kita mengajar ya di depan anak tersebut. Mungkin yang pertama kan waktu pertama si anak cuman dilihatinnya kalau tugasnya Bu tugas gitu, jadi si anak teh sesah gitu Bu, dan panginten kekurangan di dalam saya sendiri gitu, penyampaiannya mungkin kurang. Nah, ya. Terus kelebihan yang menurut Febri Bapak, saya ini lebihnya dari segi apanya gitu? Alhamdulillah, kalau di seni itu Bu, si anak senengnya kalau dibawa nyanyi, kita kan kalau selalu pede gitu Bu, jadi si anak mengikuti, jadi seneng kayak gitu, jadi ada gerak-gerakannya gitu. Ya mungkin tadi kelemahannya di penilaian itu ya. Iya, terus kelebihannya gue sudah melakukan iya. bermacam-macam media, metode pembelajaran gitu ya, sehingga anak di sini lebih antusias. Gitu. Terus penggunaan media pun lebih variatif ya Bu Pepi ya. Alhamdulillah. Terus untuk meningkatkan kompetensi Bu Pepi sendiri, Bu Pepi akan melakukan apa? Jadi contoh seperti mata pembelajaran gitu Ya untuk pembelajaran itu sendiri. Pengen Bu yang ngikuti Bu gitu dalam pembelajarannya gitu Ya, jadi kompetensi Bu Pepi mau meningkat. Nah, itu juga Bu Pepi akan meningkatkan seperti apa gitu kan? Mungkin dalam pembelajaran Bu gitu ya, yang tadinya kita tadi kurang paham gitu, mungkin tadi tingkatkan lagi. Jadi mungkin di sini kata Bu Pepi akan belajar terus mungkin gitu, ya, iya, mencari, menggali mungkin gitu. Ada kekurangan gitu. Kapan nih akan mulai dilaksanakan? Ya mungkin kalau pembelajaran mah Bu dari awal juga harus mempersiapkan. Nah jadi kendalanya yaitu Bu, insya Allah lah ke depannya ditingkatkan lagi pembelajarannya yang mungkin belum maksimal itu. Jadi mungkin secepatnya Insya Allah. Terus pengintan Bu, ibu guru mah terus belajar berarti menggali lagi ilmu itu. Ya, bagus ya. Kita memang belajar terus belajar ya Bu ya. Belajar sepanjang hayat. Iya. Terus ini pelaksanaannya mau di mana nih? Makanya pembelajarannya Bu Pepi akan menggali itu mau di sekolah atau di tempat-tempat lain gitu. Bisa mungkin kalau kita kan mengajar tetap di sekolah ya yang utama Bu, tapi insya Allah kalau kita di lingkungan masyarakat boleh mungkin ya yang kita mampu gitu, insya Allah tetap belajar mungkin Bu gitu. Jadi untuk pelaksanaan selain di sekolah, di lingkungan masyarakat yang mencari gitu. Nih, siapa yang membantu Bu Pepi dalam mencari kompetensi Bu Pepi supaya lebih meningkat? Ya pengen Bu ya pertama ke pas sekolah mungkin ya, dari arang ke pas sekolah sama yang senior juga seperti Ibu gitu, banyak manfaatnya seperti kemarin gitu Bu, insya Allah ke depannya terus. Jadi di sini mungkin yang membantu dalam pelaksanaan kompetensi Bu Pepi sendiri yaitu yang pertama mungkin kepala sekolah itu sendiri, rekan sejawat, dari sekitar kita juga Bu Pepi ya. Iya. Ya, baiklah Bu Pepi, terima kasih atas obrolan-obrolannya. Maaf pengganggunya. Tidak apa-apa Bu, karena kan mungkin sama-sama kita mengambil ilmu gitu. Ya, lain waktu kalau misalkan ada apa-apa baru kita sharing lagi ya Bu Pepi ya. Ya, terima kasih Bu Pepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.